Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia. Dalam kunjungan itu, salah satu isu yang dibahas kedua negara soal kerjasama industri pertahanan, khususnya tentang pembelian pesawat Sukhoi Su-35. Saat berada di Moskow, Rusia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama delegasi bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Fomin. Salah satu isu yang mencuat terkait pertemuan keduanya, yakni soal rencana pembelian 11 unit pesawat Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar dolar. Selain soal kerjasama industri pertahanan, sejumlah hal juga dibahas. Di antaranya kerjasama pendidikan dan latihan bersama. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Moskow, Rusia juga dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Prabowo diundang untuk menghadiri parade ulang tahun kemenangan Rusia terhadap Jerman. Kami kutip dari akun Twitter Kementerian Pertahanan yang menulis, Menteri Pertahanan Republik Indonesia berada di Rusia dalam rangka menghadiri undangan Menteri Pertahanan Rusia pada parade ulang tahun ke-75 kemenangan Rusia terhadap Jerman pada Perang Dunia Kedua tahun 1941 hingga 1945. Saya bersama juru bicara Menhan, Daniel Anzar Simanjuntak. Bung Daniel dengan Riko, apa kabar? Baik, Mas Riko. Bung Daniel, di tweetnya Kemenhan dibilang kerjasama industri pertahanan, tapi lebih spesifik apakah ini juga membahas spesifik tentang pembelian Sukhoi? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Riko, kami atas nama Pak Prabowo menyampaikan bela sungkawa tentu terkait dengan gugurnya Therma Rama Wahyudi di Kongo beberapa hari yang lalu. Kita turut berbela sungkawa dan mudah-mudahan beliau khotimah. Mas Riko, agenda utama Pak Menhan di Rusia, di Moskow, itu memenuhi undangan dari pemerintahan Rusia dalam rangka Russian Victory Day, karena acara itu sangat penting bagi pemerintah Rusia sebagai bentuk apresiasi kita, penghormatan kita. Pak Menhan memenuhi undangan tersebut dan kemudian di sela-sela acara tersebut beliau juga diundang secara langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia untuk berdiskusi menindaklanjuti kerjasama pertahanan yang selama ini sudah dilakukan antara Indonesia dan Rusia. Fokusnya pada pembicaraan kerjasama pertahanan, terutama industri pertahanan itu pertama, kemudian kedua pendidikan terutama pendidikan militer, terutama pertukaran kadet dan sebagainya. Soal Sukhoi gimana, Bung Daniel? Kemudian juga bicara tentang kerjasama wacana-wacana geopolitik belakangan. Nah, terkait dengan Sukhoi tidak spesifik dibicarakan, yang jelas kalau setiap ada pertemuan dengan pihak Rusia yang selalu ditanya oleh pihak wartawan adalah terkait dengan Sukhoi. Tentu terkait dengan ini Pak Prabowo tentu sebagai Menhan akan menginventarisir terkait dengan pembelian alutsista yang penting kita lakukan, karena kan pembelian alutsista ini pertimbangannya banyak sekali, selain memang pertimbangan kebutuhan alutsista dalam negeri, kemudian kedua juga terkait dengan anggaran, kemudian ketiga yang tidak jauh penting itu adalah terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Tiga pertimbangan itu tentu disampaikan Pak Prabowo kepada Presiden, tentu keputusannya seperti apa nanti itu adalah keputusan politik Presiden. Pak Prabowo kan juga sempat ke Rusia di tahun 2020 ini, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia bilang ya soal Sukhoi dibahas. Pak Prabowo juga dalam beberapa kesempatan sempat bilang ini semua akan dievaluasi dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, jadi kita jadi beli nggak Sukhoi Su-35 ini? Ya, tentu kita akan bicarakan semuanya dan semua pertimbangan dilakukan. Tadi saya sebutkan ketika kita beli alutsista misalnya dari Rusia, dari Amerika, atau dari negara-negara NATO misalnya, Eropa dan sebagainya, itu harus setidaknya ada 3 pertimbangan tadi yang saya sebutkan.
Dan 3 pertimbangan tersebut yaitu terkait dengan kebutuhan kita di dalam negeri, anggaran, kemudian ketiga adalah geopolitik dan geostrategis, itu semuanya diinventarisir, dievaluasi oleh Pak Prabowo, kemudian disampaikan kepada Presiden. Nah tentu nanti keputusan finalnya akan ditentukan oleh Presiden terkait dengan 3 pertimbangan tadi. Oke, karena kenapa kami tanyakan ini soal Sukhoi Su-35 ini kan hilang timbul. Dan saya dengar procurement-nya juga sudah lama. Jadi pertimbangan apa, bagaimana hitung-hitungan dari Kementerian Pertahanan? Lebih berat kebeli atau enggak? Tadi kami sebutkan ya. Iya, Anda sudah menyebutkan, tapi lebih berat kemana? Saya sebutkan tadi 3 pertimbangan itu. Ada apalagi ini sedang dalam kondisi COVID-19, tentu variabel pertimbangannya menjadi banyak sekali. Jadi Pak Prabowo memasukkan semua variabel pertimbangan itu, kemudian terutama yang tadi yang juga sangat penting geopolitik dan geostrategis, diplomasi pertahanan kita antar negara itu juga jadi pertimbangan penting. Nah itu yang akan disampaikan tentu dan sudah disampaikan terus-menerus kepada Presiden. Nanti kita lihat seperti apa keputusan Presiden pada akhirnya. Soal kebutuhan, Bung Daniel, Sukhoi ini kan digadang-gadang akan menggantikan F-5 Tiger yang digrounded dari tahun 2016. Bahkan saya sempat baca-baca harusnya datang tahun 2019 nih Sukhoi. Nah, soal kebutuhan alutsista, terutama pesawat terbang ini, bagaimana Indonesia dalam posisi apa? Kita benar-benar butuh atau enggak? Tentu kita butuh pesawat tempur ya, fighter dan pesawat latih itu sangat kita butuhkan pada saat ini. Nah, berangkat dari, tapi kan kebutuhannya ini tadi saya sebutkan tidak satu variabel saja. Kita butuh hari ini, kemudian kita juga harus pertimbangkan banyak hal. Karena kan beli pesawat, kemudian pesawat itu siap digunakan, juga kita harus berpikir misalnya faktor geopolitiknya, geostrategisnya tadi saya sebut. Itu nah, geopolitik sama geostrategis itu bisa dijelaskan nggak? Karena tentu yang nonton juga awam kan. Begini, dari sisi pembelanjaan pesawat misalnya begini, apakah kemudian kalau kita beli satu pesawat dari satu negara sebut begitu, apakah kemudian itu akan memperkuat hubungan diplomasi kita, hubungan pertahanan kita dengan negara tersebut, atau kemudian punya dampak juga, misalnya hubungan diplomasi dan hubungan pertahanan dengan negara lain. Itu pertama. Kemudian apakah kemudian ketika kita beli senjata atau alutsista dari satu negara, sebut negara A, apakah kemudian itu bisa menjamin kesinambungan operasi dari alutsista tersebut. Kalau pesawat tempur adalah berkesinambungan operasi dan penggunaan pesawat tersebut, mulai dari suku cadangnya, perawatannya dan sebagainya. Nah itu semuanya sangat berhubungan dengan kondisi geopolitik dan hubungan diplomasi kita dengan negara-negara produsen dan negara-negara kuat lainnya. Nah ini penting sekali karena kita tentu ingin menggunakan alutsista kita untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia. Kalau bicara pilihan, Sukhoi Su-35 ini satu-satunya pilihan atau ada juga alternatif lain yang dipikirkan oleh Kementerian Pertahanan? Sangat tergantung unsur mana yang paling penting ya. Misalnya semua jenis pesawat dengan berbagai produsen itu punya kekurangan dan kelebihan. Misalnya Sukhoi misalnya dalam operasinya mahal atau murah, misalnya dalam operasional sehari-hari. Kemudian misalnya pesawat dari Amerika F-16 operasinya seperti apa, itu pertimbangan macam-macam. Dan itu yang tadi saya sebutkan, ada pertimbangan anggaran. Ada yang misalnya satu pesawat itu sangat cocok untuk digunakan untuk operasi sehari-hari gitu, untuk melakukan intercept dan sebagainya begitu ya. Kemudian ada juga pesawat yang hanya bisa dioperasikan untuk hal-hal yang urgent misalnya, karena terkait dengan ada yang operasionalnya sangat mahal untuk digunakan sehari-hari untuk operasi, ada juga yang operasionalnya murah. Nah
ini semuanya dipertimbangkan, Mas. Tadi saya sebutkan kalau udah terkait dengan kebutuhan, kita juga harus bicara tentang ketersediaan anggaran. Mhm. Duta Besar Republik Indonesia buat Rusia, Pak Wahid, bilang procurement-nya sudah terjadi lama. Bung Daniel bisa cerita nggak background-nya seperti apa hingga akhirnya terjadi usulan pembelian dan lain-lain? Kan kita punya ini ya, punya historis misalnya tahun 2000-an, kemudian kita pernah diboikot oleh satu negara karena keputusan politik untuk membeli alutsista tertentu gitu ya. Sehingga saya pikir ini bukan sekedar tentang ketersediaan anggaran kita atau kebutuhan kita, tadi dia integral juga terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Saya pikir itu. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Sama-sama Mas Riko, selamat sore. Selamat sore.